Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada sore hari ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Huda, dalam rangka mempelajari sebagian dari ayat-ayat Allah SWT. Dan kita berharap kita masuk di dalam sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga orang yang mengajarkannya. Maka kita harapkan tentunya orang yang mau mempelajari dan memahami Al-Quran dan juga sebagian dari Al-Quran, maka diharapkan dia adalah termasuk orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik manusia. Ikhwah fillah dan juga para akhwat, semoga Allah SWT merahmati kita semuanya, mengampuni dosa kita, menetapkan kita di atas agamanya, menjaga kita dari fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Dan semoga Allah SWT sebagaimana telah berkehendak dan berkenan mengumpulkan kita di dunia di atas tauhid, di atas sunnah, di atas hidayah, semoga Allah SWT mematikan kita di atas Islam dan mengumpulkan kita di dalam surganya. Surat Al-Lahab inilah yang sering kita gunakan di negara kita, dan sebagian menamakan dengan Suratul Masad, dan ada yang menamakan dengan Surat Tabbat. Surah Al-Lahab atau Suratul Masad atau Surah Tabbat, dan maksudnya adalah sama. Dan dia termasuk surat yang sering dibaca oleh kaum muslimin di dalam salatnya, termasuk surat yang pendek, dihafal oleh anak kecil maupun yang besar. Jarang di antara kita di dalam salatnya membaca surat-surat yang panjang, namun ya sebagian besar dari kita sering membaca surat-surat yang pendek yang ada di dalam juz amma. Oleh karena itu sepantasnya kita mengetahui dan memahami makna dari surat-surat yang sering kita baca ini, termasuk di antaranya Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Ayatul Kursi. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, sesuai dengan waktu yang longgar bagi kita, bersama-sama kita ingin mengetahui makna yang terkandung di dalam surat Al-Lahab ini, beserta dengan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari 5 ayat yang ada di dalam surat ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada yang berkenan untuk membaca surat ini? Ya, Pak imamnya tadi mana? Bapak imam. Hah? Baik, nggak ada. Siapa aja? Silakan.
Semuanya hafal kan? Al-Lahab? Hah? Baik. Satu orang baca. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Barakallahu. Allah SWT mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, yang maknanya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan basmalah ini adalah termasuk ayat di dalam Al-Quran, dan dia adalah fasilah, dia adalah pembatas di antara dua surah. Dan isinya adalah permohonan pertolongan kepada Allah SWT, dan juga bertabarruk dengan menyebut nama Allah SWT. Dan di dalam kalimat basmalah, penyebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama di antara nama-nama Allah yang husna, yang mengandung sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan setelahnya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Surat Al-Lahab adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Di dalam ayat yang pertama Allah mengatakan tabbat yada abi lahab. Jadi maksud dengan tabbat adalah celaka. Celaka dua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan dia celaka. Para ulama menjelaskan firman Allah tabbat yada abi lahab adalah doa kejelekan bagi Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiyu wa tab. Tabbat yang pertama berbeda dengan tabba yang kedua. Tabbat yang pertama ini adalah doa kejelekan untuk Abu Lahab. Didoakan Abu Lahab dengan kejelekan, yaitu supaya dia celaka, supaya dia merugi. Yang demikian karena Abu Lahab dia mengganggu dan menyakiti Rasulullah SAW ketika beliau SAW mendakwahkan kepada Islam, sehingga didoakan supaya dia menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang merugi. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk mendakwahi keluarganya, turun firman Allah Azza wa Jalla, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ingatkanlah, dakwahilah keluargamu yang paling dekat, yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara. Maka beliau SAW naik ke Bukit Safa, mencari tempat yang tinggi, ingin berbicara kepada kaumnya. Kemudian beliau berteriak memanggil mereka,
dan berkumpullah keluarga beliau dan orang-orang Quraisy. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka, memberikan muqaddimah setelah melihat mereka berkumpul. Beliau mengatakan, ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwa musabbihukum aw mumsikum akuntum tusaddiqun? Bagaimana pendapat kalian seandainya, dan saat itu beliau berada di atas sofa, di atas bukit, dan kaumnya berada di bawah. Bagaimana pendapat kalian seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian? Apakah kalian membenarkan apa yang aku ucapkan? Maka mereka mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadiban. Semuanya tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang yang amin, orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Maka mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Artinya seandainya beliau mengabarkan ada musuh yang akan menyerang sekarang, maka tidak ada di antara mereka yang meragukan kabar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang beliau kabarkan pasti benar. Setelah mendengar pernyataan kaumnya ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian tentang kedatangan azab yang sangat pedih. Mengingatkan kepada mereka tentang adanya hari kiamat. Karena keyakinan orang-orang musyrikin saat itu bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini adalah kehidupan satu-satunya, tidak ada di sana kebangkitan. Maka beliau mengingatkan mereka tentang adanya azab yang pedih, adanya hari kebangkitan. Abu Lahab yang saat itu menghadiri panggilan Nabi SAW, ketika mendengar ucapan keponakannya yang mengajak untuk beriman kepada hari akhir, dia mengatakan, alihada jama'tana tabban laka. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami semua, mengumpulkan paman, mengumpulkan sepupu, mengumpulkan orang-orang Quraisy hanya untuk mendengar ucapanmu dan dakwahmu kepada iman dengan hari akhir, yaitu meremehkan adanya hari akhir dan meremehkan dakwah Nabi SAW. Bukan hanya itu, dia mengatakan tabban laka, celaka kamu, yaitu mendoakan dan mengumpat Nabi SAW. Akhirnya Allah SWT menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab, sampai akhir. Ini adalah bagaimana Abu Lahab dia menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapannya, sehingga Allah SWT menurunkan ayat yang isinya adalah doa yang jelek untuk Abu Lahab, yang sampai sekarang apabila terus dibaca oleh kaum muslimin, maka isinya adalah doa kejelekan untuk siapa? Abu Lahab. Dijadikan dia di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, dan setiap kali dibaca oleh manusia, maka di situ mereka mendoakan kejelekan untuk Abu Lahab. Karena dia telah mengatakan tabban laka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di antara yang dilakukan oleh Abu Lahab, ternyata setelah Nabi SAW memulai dakwahnya, mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam,
Abu Lahab juga berusaha untuk menghalangi dakwah beliau. Disebutkan di dalam sebagian athar, sebagian hadis, dan athar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rabi'ah Ibnu Abbad beliau bercerita, dan saat itu dia masih dalam keadaan jahiliyah. Saat itu masih jahiliyah. Kemudian beliau cerita ketika sudah masuk Islam. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah fi suqi Dzul Hijaz. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah, yaitu ketika beliau berdakwah. Saat itu beliau berada di pasar, yaitu pasar Dzul Hijaz. Apa yang beliau lakukan? Mendakwai manusia. Beliau mendatangi tempat berkumpulnya manusia, di antaranya di pasar, untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama ini. Wa huwa yaqulu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Dan orang-orang Arab dahulu mereka paham bahwasanya ucapan la ilaha illallah apabila diucapkan oleh seseorang, konsekuensinya adalah harus meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah SWT, dan hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Wan nasu mujtami'una alaihi, kemudian manusia berkumpul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa wara'ahu rajulun wadi'ul wajh, dan di belakang beliau ada seorang laki-laki yang jelek wajahnya. Dia mengatakan sabiun kadzib. Dia adalah seorang yang sabi, yaitu keluar dari agama nenek moyangnya. Kadzibun, dan dia adalah dusta. Dia adalah seorang pendusta. Jadi ketika Nabi SAW berdakwah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Islam, di belakang beliau ada yang mengikuti, seorang laki-laki yang mengikuti beliau. Setiap kali beliau berdakwah, dia mengatakan ini adalah pembohong, ini adalah orang yang murtad dari agama nenek moyang. Kemana saja Nabi SAW berdakwah, dia mengikuti di belakang. Dan Nabi SAW tidak mengusirnya, tapi beliau bersabar. Fasa'altu anhu, maka aku, yaitu Rabi'ah bin Abbad, saat itu bertanya, siapa laki-laki ini yang di belakangnya yang mengganggu dakwah Nabi SAW? Faqalu hadza ammuhu Abu Lahab. Ini adalah paman beliau, yaitu Abu Lahab. Jadi saking bencinya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW dan juga agama beliau, maka kemana saja Nabi SAW pergi saat itu untuk mendakwai kepada Islam, dia berjalan di belakang Nabi SAW, mengabarkan kepada manusia bahwasanya ini adalah orang yang murtad, ini adalah orang yang pendusta. Makanya tidak heran apabila orang yang demikian keadaannya, Allah SWT menurunkan sebuah surat yang dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat, yang isinya di ayat yang pertama adalah doa kejelekan untuk Abu Lahab. Dan Abu Lahab, dia adalah paman Nabi. Namanya adalah Abdul Uzza. Al-Uzza ini adalah berhala di antara berhala-berhala yang besar yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Abu Lahab ini adalah kunyah di antara kunyah Abu Lahab, dan Lahab artinya adalah api yang berkobar-kobar. Dinamakan demikian karena dia dikenal wajahnya menyala atau wajahnya bersinar, sehingga dikunyai dengan Abu Lahab. Dan kunyah dia yang lain adalah Abu Utbah. Abu Utbah. Utbah ini adalah nama anak di antara anak-anak Abu Lahab, dan namanya adalah Abdul Uzza.
dan dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Jadi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya. Dan dia sekali lagi termasuk orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya ya kalau sesuai dengan kebiasaan orang Arab, harusnya dia seperti Abu Thalib minimal, yaitu membela Nabi SAW karena mereka memiliki fanatik terhadap golongannya. Namun Abu Lahab lebih parah daripada Abu Thalib. Sebagai seorang keluarga, dia tidak membela Rasulullah SAW, bahkan memusuhi beliau, dan dia juga tidak mengikuti agama Rasulullah SAW. Kemudian firman Allah, wa tabb, ini adalah kabar. Yang pertama tadi adalah doa, wa tabb, dan dia celaka. Maksudnya dia akan celaka. Dan doa ini telah dikabulkan oleh Allah SWT. Celaka Abu Lahab di dunia maupun di akhirat. Adapun di akhirat jelas, sebagaimana dikabarkan dalam ayat ini bahwasanya dia akan masuk ke dalam neraka. Adapun di dunia, maka kecelakaan demi kecelakaan menimpa Abu Lahab, dan disebutkan di dalam sebagian kitab tafsir bahwasanya Abu Lahab ketika dia akan meninggal dunia, dan ini terjadi beberapa hari setelah terjadinya perang Badar, maka dia ditimpa sebuah penyakit. Kemudian dia meninggal dunia, dan saat itu selama 2 atau 3 hari tidak ada di antara anak-anaknya yang menguburkan jenazahnya. Dia tidak mengikuti perang Badar. Ya, beberapa hari setelah Badar, maka dia meninggal dunia karena sakit yang dikenal saat itu dengan sakit al-adasah. Selama 2 atau 3 hari dia dibiarkan oleh anak-anaknya tidak dikuburkan, karena mereka takut tertulari penyakit yang menimpanya. Ya, mereka takut tertular penyakit yang dibawa oleh Abu Lahab tadi, sehingga muncullah bau yang tidak sedap di dalam rumah. Dan saat itu orang-orang Quraisy sangat takut dengan penyakit al-adasah ini, khawatir apabila itu menular kepada dirinya, termasuk anak-anaknya saat itu. Sehingga sebagian orang-orang Quraisy berkata kepada 2 orang putranya, yaitu 2 orang putra Abu Lahab, celaka kalian, apakah kalian tidak malu, yaitu membiarkan bapak kalian dalam keadaan membusuk di rumah kalian, dan kalian tidak menguburkan dia? Mereka mengatakan, kami takut ya tertular penyakit tadi. Kemudian orang ini mengatakan, pergilah kalian berdua, maka aku akan membantu kalian berdua. Maka mereka pun memandikan jenazah Abu Lahab, tetapi tidak sebagaimana mestinya, tapi mereka hanya menyiram air dari jarak jauh. Yang menyiram jenazahnya dari jarak jauh, jadi disemprot, ya, disemprot, tidak mendekat dan tidak menyentuh jenazah tadi. Kemudian mereka akhirnya menguburkan jenazah Abu Lahab. Maka ini adalah termasuk penghinaan, ya, dari Allah SWT kepada Abu Lahab yang telah mencela dan juga menyakiti Rasulullah SAW. Kemudian kecelakaan di akhirat sebagaimana dikabarkan dalam ayat yang selanjutnya. Allah mengatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat baginya harta Abu Lahab dan juga apa yang dia usahakan. Ini adalah kabar dari Allah SWT tentang kecelakaan Abu Lahab, dan bahwasanya harta di dunia yang selama ini dia bangga-banggakan dan dia kumpulkan, dan anak yang dia banggakan
apabila Allah SWT menghendaki azab bagi dirinya, maka yang demikian tidak akan bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka di antara ucapan Abu Lahab apabila yang diucapkan oleh anak saudaraku adalah benar, apabila yang diucapkan oleh Muhammad adalah benar, maka aku akan menebus diriku di hari kiamat dengan harta dan juga anakku. Jadi seandainya hari akhir itu benar, hari kiamat itu benar, orang musyrik akan diadab, orang yang tidak taat akan diadab, dia mengatakan maka aku akan menebus adab tadi dengan anak dan juga hartaku. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat bagi dia harta yang dia miliki dan juga apa yang dia usahakan. Para ulama berbeda pendapat ketika mereka menafsiri wa ma kasab, apa yang dia usahakan. Ada di antara mereka yang mengatakan maksudnya adalah amalannya, dan ada yang mengatakan maksudnya adalah anaknya. Apa yang dia usahakan di sini adalah anaknya. Berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya anak seseorang adalah termasuk usahanya. Makanya adalah termasuk menafsirkan ayat dengan hadis. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ini adalah tafsiran yang cukup kuat karena di dalam Al-Qur'an di dalam beberapa ayat Allah SWT menyebutkan antara harta dengan anak. Ya, banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan digandengkan antara harta dengan anak. Sebagaimana firman Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak-anak ini adalah perhiasan dunia. Dan Allah mengatakan innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka, tidak akan menolong mereka harta-harta mereka dan juga anak-anak mereka. Dan Allah mengatakan lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Dan Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan harta dan juga anak. Oleh karena itu ulama yang menafsirkan wa ma kasab ini adalah anak, yaitu tidak bermanfaat bagi dirinya hartanya dan juga anaknya. Ini pendapat yang sangat kuat, dan inilah yang tafsir yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Mujahid, Atha, Al-Hasan dan juga yang lain. Di antara anak Abu Lahab adalah Utaibah dan juga Utbah. Di antara anak Abu Lahab adalah Utbah dan juga Utaibah. Utaibah ini adalah anak Abu Lahab yang pernah didoakan kejelekan oleh Nabi SAW. Karena dia termasuk orang yang suka menyakiti Rasulullah SAW, sebagaimana bapaknya dan juga ibunya. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, jadikanlah dia dikuasai oleh anjingmu. Maksudnya di sini Nabi SAW mendoakan kejelekan untuk si Utaibah ini. Semoga dia dimakan oleh anjing di antara anjing-anjing di dunia ini. Dan jadi maksud dengan kalb di sini adalah singa. Jadi maksud dengan kalb di sini adalah singa. Maka keluarlah Utaibah ini bersama rombongan pedagang menuju kota Syam. Dan tibalah dia di sebuah tempat. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, sesungguhnya aku takut dengan doanya Muhammad. Mereka tahu bahwa Muhammad ini adalah orang yang jujur, orang yang baik.
mendoakan kejelekan untuk Utaibah ini. Maka dia mengatakan ucapan ini, sesungguhnya aku takut dengan doanya Muhammad. Qalu lahu kalla, mereka mengatakan enggak usah takut. Ya, enggak usah khawatir, kami akan mengelilingi dirimu. Maka mereka meletakkan ya barang-barang mereka di sekitar ya Utaibah ini, kemudian mereka duduk untuk menjaga Utaibah. Tiba-tiba datanglah seekor singa, ya, kemudian singa ini mampu untuk mengambil Utaibah. Padahal saat itu Utaibah dikelilingi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, mengambilnya dan dibawa pergi oleh singa tadi. Dan athar ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta mereka atau hartanya tidak akan bermanfaat bagi dia di hari kiamat. Demikian pula anak-anaknya juga tidak bisa membantu, tidak bisa menolong dia di hari kiamat. Maka kemudian Allah SWT mengatakan, sayasla naran dzata lahab. Tidak akan bermanfaat hartanya dan tidak akan bermanfaat putranya. Dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki yang berkobar-kobar. Firman Allah, sayasla naran, dia akan masuk ke dalam neraka, menunjukkan bahwasanya atau sin di sini, yaitu dalam firman Allah sayasla, menunjukkan bahwasanya dalam waktu dekat dia akan masuk ke dalam neraka. Dan kita mengetahui bahwasanya seseorang selain hidup di dunia, dia juga akan melewati kehidupan di alam barzakh. Namun Allah SWT mengabarkan bahwasanya itu adalah dekat. Karena dunia ini, bagaimanapun seseorang lama-lama di dunia, bagaimanapun seseorang menunggu dalam waktu yang lama di alam barzakh, maka itu adalah waktu yang sangat singkat dibandingkan panjangnya dan selama-lamanya kehidupan di hari akhir. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan memasuki neraka yang berkobar-kobar. Artinya dia bukan api yang kecil atau hanya sekedar bara api, tapi dia adalah api yang berkobar-kobar. Kemudian firman Allah, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya, dia adalah seorang wanita yang membawa kayu bakar. Istri Abu Lahab ini juga dikenal membantu suaminya di dalam menyakiti Rasulullah SAW. Selain Abu Lahab yang akan masuk ke dalam neraka, imra'atuhu, istri dia juga akan masuk ke dalam neraka. Dan nama istrinya adalah Urwa bintu Harbin ibnu Umayyah, dan dia adalah saudari dari Abu Sufyan. Saudari dari Abu Sufyan, berarti bibi dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kunyahnya adalah Ummu Jamil. Kunyahnya adalah Ummu Jamil. Dan dia termasuk wanita yang mulia di antara orang-orang Quraisy. Nasabnya bagus. Sebagaimana Abu Lahab sebenarnya nasabnya bagus. Namun ternyata suami istri ini kedua-duanya tidak beriman dengan Nabi SAW dan bahkan menyakiti Rasulullah SAW. Hammalatul hatab, dia membawa kayu bakar. Para ulama memiliki beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, bahwasanya istri Abu Lahab ini, dia dahulu pernah membawa kayu yang ada durinya. Kemudian dia menaruh kayu tadi
di jalan yang sering dilewati oleh Nabi SAW ketika akan menuju ke Masjidil Haram. Ya, dia yaitu Ummu Jamil ini, istri dari Abu Lahab. Di antara usaha dia untuk mengganggu Nabi SAW adalah mengangkat kayu atau membawa kayu bakar yang di situ ada duri-durinya, ditaruh di jalan yang sering dilewati oleh Nabi SAW supaya Nabi terkena durinya. Itu maksudnya. Sehingga dikatakan wa mar'atu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Tafsiran yang kedua, bahwasanya dia kelak di dalam neraka akan membawa kayu bakar. Di dalam neraka akan membawa kayu bakar, dan kayu bakar tadi akan dia lemparkan kepada suaminya supaya semakin menyala api yang membakar suaminya. Dan dia senantiasa siap untuk menaruh kayu bakar terus, ya, menaruh di atas jasad atau di atas suaminya supaya semakin menyala api yang membakar suaminya. Ini tafsiran yang kedua. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Dan tafsiran yang ketiga, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir, dan ini adalah pendapat Mujahid dan juga Ikrimah dan juga Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan membawa kayu bakar di sini adalah melakukan adu domba. Ya, karena orang yang mengadu domba seakan-akan dia membawa kayu bakar, ingin menyalakan api permusuhan di antara manusia. Mendatangi sebuah kaum mengatakan demikian dan demikian, kemudian datang ke kaum yang lain yang mengatakan demikian dan demikian supaya terjadi peperangan di antara dua kaum tersebut. Maka ada di antara salaf yang menafsirkan yang membawa kayu bakar di sini adalah membawa api permusuhan, yaitu mengadu domba di antara manusia. Dan saat itu ya Ummu Jamil ini, istri dari Abu Lahab, dia mengadu domba antara Nabi SAW dan juga orang-orang musyrikin. Jadi sering membawa fitnah, ya, mengabarkan kepada orang-orang musyrikin, ya, kabar-kabar dan juga berita-berita supaya mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah tiga tafsiran dari firman Allah Azza wa Jalla, hammalatal hatab. Dan sekali lagi, istri dari Abu Lahab ini termasuk orang yang menyakiti Nabi SAW, dan di antara yang dia lakukan di dalam menyakiti Nabi SAW, pernah dia mengatakan mudhammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Dia mengatakan bahwasanya Nabi adalah mudhammam. Ya, mudhammam dalam terjemahannya adalah yang dicela. Padahal nama Nabi adalah Muhammad, yaitu yang dipuji. Tapi dia mengatakan mudhammaman untuk mencela Rasulullah SAW. Mudhammaman abaina, kami enggan mengikuti mudhammam, maksudnya adalah Nabi Muhammad, dan agamanya kami membencinya, dan perintahnya maka kami memaksiatinya. Suatu saat pernah Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar melihat istrinya Abu Lahab ini, yaitu akan mendatangi Rasulullah dan juga Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, qad aqbalat wa ana akhafu alayka an tarak. Wahai Rasulullah, wanita itu akan datang, maksudnya adalah istrinya Abu Lahab, dan aku takut nanti dia akan melihatmu, karena kalau dia melihat Nabi Muhammad SAW pasti dia akan mencela, akan mengucapkan ucapan yang tidak baik. Maka Abu Bakar sangat sedih apabila ada orang yang mencela demikian kepada Rasulullah SAW. Maka beliau meminta supaya Rasulullah pergi, ya, supaya tidak dilihat oleh wanita yang
bermulut ya tidak baik ini. Maka Nabi mengatakan, innaha lan tarani. Dia tidak akan melihatku. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Yaitu membaca Al-Qur'an seperti firman Allah ini yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-45. Maka datanglah Ummu Jamil ini dan dia berdiri di hadapan Abu Bakar dan dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih pada kisah duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Kemudian datang istri dari Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, dan Nabi SAW mengabarkan sebelumnya kepada Abu Bakar bahwasanya Ummu Jamil tidak akan melihat beliau. Maka datanglah Ummu Jamil dan berdiri di depan Abu Bakar As-Siddiq dan dia tidak melihat Rasulullah SAW. Padahal saat itu Rasulullah SAW berada di samping Abu Bakar. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Abu Bakrin, inni ukhbirtu anna sahibaka hajani. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku dikabarkan bahwa sahibaka, temanmu, yaitu Nabi Muhammad maksudnya, dia telah mencelaku dengan syair. Ya, dahulu orang Arab saling mencela dengan syairnya. Maka wanita ini mengatakan kepada Abu Bakar, telah sampai kepadaku, telah datang kabar kepadaku bahwasanya temanmu ini yaitu Muhammad telah mencelaku. Ucapan ini menunjukkan bahwasanya saat itu Ummu Jamil tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu beliau ada di samping Abu Bakar. Qala la wa rabbi hadzal bait ma hajaka. Maka Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah Rabb rumah ini, itu Al-Ka'bah, ma hajaka, tidaklah dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya saat itu Ummu Jamil dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yazal malakun yasturuni anha bi janahihi. Tidak senantiasa seorang malaikat saat itu menutupi diriku dengan sayapnya. Jadi saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam berada di samping Abu Bakar, tetapi tidak dilihat oleh Ummu Jamil karena ada seorang malaikat yang menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang terakhir adalah firman Allah, fi jidha hablun mim masad. Di leher wanita ini ada tali yang berasal dari seratan atau tali yang berupa serat. Di dalam ayat yang terakhir dari surat ini Allah SWT mengabarkan bahwasanya kelak wanita yang merupakan istri dari Abu Lahab ini, di antara siksaan yang akan menimpanya di hari kiamat bahwasanya akan diletakkan tali yang kuat di lehernya di hari kiamat, yang kelak dia akan diangkat dengan tali tadi, ya, diangkat lehernya dengan tali tadi kemudian dilemparkan ke bawah. Dan ini menunjukkan adab yang akan diterima oleh wanita yang dahulu menyakiti Rasulullah SAW ketika di dunia. Kemudian kita sebutkan di sini beberapa faedah
yang bisa kita ambil dari 5 ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Lahab ini. Yang pertama, di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam ayat ini ada kabar tentang bahayanya orang yang mencela Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab, dan bagaimana Allah SWT membatalkan tipu dayanya kepada Rasulullah SAW. Maka dia mendapatkan kerugian di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya harta dan juga anak tidak akan bermanfaat bagi seseorang, tidak akan melindungi dia dari azab Allah apabila dia melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang di situ ada murka bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita ambil tentang haramnya menyakiti orang-orang yang beriman secara umum. Menyakiti orang yang beriman secara umum tidak boleh, apalagi menyakiti Rasulnya, orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya seseorang meskipun dia adalah keluarga kita sendiri, apabila dia berada di atas kekufuran, di atas kesyirikan, maka tidak akan bermanfaat apa yang dinamakan dengan kekeluargaan. Meskipun dia adalah keluarga kita sendiri, kalau dia melakukan kesyirikan, kekufuran, maka kita tidak akan bisa menolongnya. Jangankan kita, Rasulullah SAW tidak bisa menolong Abu Lahab. Meskipun Abu Lahab adalah paman beliau, kalau dia berada di atas kekufuran, di atas kesyirikan, maka beliau SAW tidak akan bisa menolong. Dan ini menunjukkan bahwasanya meskipun seseorang adalah sebenarnya dia adalah keluarga orang yang soleh, ya masih kerabat orang yang soleh, tetapi kalau dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri dengan iman dan juga amal soleh, maka kedekatan dia dengan orang yang soleh ini tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam surat Al-Lahab ini, bahwasanya ilmu Allah SWT adalah luas. Allah SWT mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Allah mengabarkan bahwasanya Abu Lahab akan celaka dan dia akan masuk ke dalam neraka. Maka ini adalah kabar dari Allah SWT sebelum terjadinya. Dan ternyata Abu Lahab dan juga istrinya, memang mereka berdua tidak masuk Islam sampai meninggal dunia. Dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik sampai mereka meninggal dunia. Maka ini adalah termasuk kabar dari Allah SWT terhadap perkara yang akan datang, dan bahwasanya surga dan juga neraka, siapa penghuninya sudah diketahui oleh Allah SWT. Sehingga dalam hadis disebutkan, ma minkum min ahadin illa wa qad ulima manziluhu minal jannati aw an-nar. Tidaklah ada di antara kalian kecuali sudah diketahui tempatnya di dalam surga ataupun di dalam neraka. Termasuk di sini Allah SWT mengabarkan bahwasanya Abu Lahab dia akan masuk ke dalam neraka, demikian pula istrinya. Di antara faedah yang kita ambil adalah bagaimana kesabaran Rasulullah SAW dan santunnya beliau, ya, dan Allah SWT telah mengabarkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat besar. Kita lihat bagaimana Nabi SAW bersabar atas gangguan dari pamannya sendiri dan juga bibinya. Beliau tidak melawan keduanya dengan ganti mencela pamannya atau mencela bibinya.
dan beliau tidak memukul mereka atau tidak menyuruh orang lain untuk memukul mereka. Dan ini menunjukkan bagaimana kesabaran Rasulullah SAW. Itu adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Lahab ini atau surat Al-Masad ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari para ikhwah sekalian dan juga para akhwat. Kita utamakan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan materi yang sudah disampaikan. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.